Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang matan at-ta'arud wa tarjih. Jadi sudah kita jelaskan matannya secara rinci. Dan sekarang kita tinggal membaca penjelasannya dari syarih, dari penjelas yaitu Syekh Labib. Penjelasan tentang matan ini. Jadi kalau antum sudah paham matannya dan apa yang Anda jelaskan di papan tulis, insyaallah antum paham secara keseluruhan materi ini. Oke. Asy-syarh. Al-muradu bit-ta'arud, yang dimaksud dengan ta'arud, bertentangan. Ta'arud maksud bertentangan. Ai fi nususi dhatul dalalah adh-dhanniyah la al-qat'iyyah. Demikian itu terjadi, kenapa ada terjadi seperti bertabrakan nasnya, seperti bertentangan? Karena pendalilannya itu dhanni, bukan qat'i. Paham ya? Apa beda dhanni dan qat'i? Kalau qat'i itu seperti dalil-dalil tentang akidah. Misalnya qul huwallahu ahad, itu tidak mungkin bertentangan dengan dalil yang lain. Kalau dalil-dalil yang jelas qat'i itu artinya putus gitu, putus. Maksudnya tidak ada perselisihan di situ. Tidak ada khilaf, tidak memungkinkan khilaf. Tidak memungkinkan makna lain gitu. Maknanya cuma satu. Tapi kalau dhanni bisa dipahami begini, bisa dipahami kayak gini. Dhann masih perkiraan aja. Artinya perkiraan para ulama. Artinya apa? Kalau dalil qat'i itu tidak mungkin terjadi ta'arud, tidak mungkin terjadi pertentangan di antara para ulama dalam memahaminya. Beda dengan dhanni, itu mungkin terjadi ta'arud. Jadi khusus pembahasan nutqani di sini maksudnya adalah dalil apa? Dalil dhanni apa dalil qat'i? Dhanni. Yang dimaksud dengan nutqani di sini dalil dhanni. Lianna an-nusus al-qat'iyyah la tata'arad, karena nas-nas, dalil-dalil yang qat'i, yang sudah jelas, yang sudah putus artinya, maknanya artinya tidak ada perselisihan, itu tidak ada pertentangan, tidak mungkin dipertentangkan, tidak mungkin berlawanan, tidak mungkin terjadi perselisihan di antara para ulama dalam memahaminya. Wa qad dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal mabhath ahwal at-ta'arud. Dan penulis dan Imam Juwaini penulis matannya itu rahimahullah telah menyebutkan dalam pembahasan ini mabahats ahwal ta'arud, kondisi-kondisi ta'arud. Kalau dia kedua-duanya umum bagaimana cara berdalilnya, kalau keduanya khusus bagaimana cara berdalilnya, kalau satu khusus satu umum bagaimana cara berdalil, kalau dari satu sisi umum dari satu sisi khusus bagaimana cara berdalilnya. Wa annaha arba'atun, dan itu kondisinya pembagiannya ada 4. Al-awwal ta'arudu nassaini 'amaini. Yang pertama adalah ta'arud nassaini 'amaini. Kedua-duanya itu umum. Fa idza hasala ta'arudun baina nassaini 'amaini falil khuruj min dzalika thalathatu turuq. Apabila ada dua nas yang umum saling bertentangan, fal khuruju, maka jalan keluarnya adalah ada 3 cara. Yang pertama, al-ula al-jam'u bainan nassaini, yaitu yang pertama adalah menggabungkan kedua nas tersebut. Fa in lam yumkin nantaqil ila, apabila tidak mungkin digabungkan dua dalil tersebut,
Kemudian kita pindah ke yang kedua, ats-tsaniyah. Jadi secara berurutan ya. Jadi di sini bukan dipilih ya. Apabila ada dua nas yang umum bukan dipilih. Boleh dijamak, boleh dinasakh, boleh ditawakuf. Bukan seperti itu. Harus berurutan. Yang pertama adalah caranya adalah al-jam'u. Nah, al-jam'u dulu. Jangan tawakuf dulu atau an-nasakh dulu. Yang pertama dijamak, digabungkan dua dalilnya, diamalkan kedua dalilnya. Kalau tidak mungkin, maka langkah kedua adalah an-nas, dinasakh salah satu hukumnya. Kalau diketahui apa? Tanggalnya, atau kalau diketahui masanya. As-tsaniyah wa hiya nasqu ahadin nassaini bil akhar, yaitu dengan cara menasakh salah satu nas dengan nas yang lain. Bi an urifat tarikh, itu dengan syarat tarikhnya diketahui. Tanggalnya, tanggal pengucapan tarikhnya, tanggal turun ayatnya diketahui, atau waktu turun ayat atau waktu pengucapan hadisnya diketahui. Fa in lam yu'raf fa innana nantaqil ila, apabila tidak diketahui tanggalnya, waktunya, maka kita pindah ke langkah berikutnya, langkah ketiga, ats-tsalitsah wa hiya tawaqquf, yaitu tawakuf, diam. Ila an yadhhara marjahu ahadu li ahadi an-nassaini al-akhar. Jadi kita tawakuf diam ila an yadhhara, sampai benar-benar kelihatan marjah. Nah, mana yang paling rajih? Mana yang paling rajih? Li ahadin nassaini al-akhar. Mana yang paling rajih di antara kedua nas tersebut? Famisalul jam'i baina nassainil 'amaini, misalnya adalah misal menjamak dua nas yang umum adalah haditsu syarru syuhudil ladzi yashhad qabla an yastashhad. Seburuk-buruk saksi, syarru syuhudi, seburuk-buruk saksi, alladzi yashhad, yaitu yang bersaksi, qabla an yastashhad, sebelum dia diminta untuk bersaksi. Paham maksudnya? Misalnya ada kasus pencurian. Ada kasus pencurian kan butuh saksi. Nah, kemudian antum misalnya Arga datang tiba-tiba pengen jadi saksi, padahal dia nggak diminta kodi gitu, nggak diminta hakim untuk menjadi saksi. Dia maju sendiri dengan inisiatif sendiri pengen jadi saksi gitu. Nah, maka Nabi mengatakan syarru syuhudi alladhi yashhad qabla an yustashhad. Seburuk-buruk saksi adalah saksi, yaitu orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Ini hadis yang pertama. Wa haditsun khairu syuhudi alladhi yashhad qabla an yustashhad. Hadis yang lain mengatakan sebaik-baik saksi, khairu syuhud alladhi yashhad, yang bersaksi, qabla an yustashhad, sebelum diminta bersaksi. Paham ya? Ini dua hadis. Ini kelihatan bertentangan atau enggak deh? Bertentangan ya. Yang pertama seburuk-buruk, yang kedua sebaik-baik. Misalnya Thorik, misalnya ada satu kasus, Thorik maju tanpa diminta untuk menjadi saksi. Nabi mengatakan Thorik ini adalah seburuk-buruk saksi. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan dia adalah sebaik-baik saksi. Kira-kira bertentangan ya? Bertentangan. Akhrajahu Muslim bima'nahu. Dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Muslim dengan maknanya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan al-jam'u bainahuma anna adh-dham fi dzalika liman badara bisyahadah fi haqqil adami, fi haqqil al-adami. Jadi al-jam'u bainahuma, jadi caranya adalah menggabungkan. Gimana cara menggabungkannya? Lihat ini penjelasan Imam Nawawi. Al-jam'u bainahuma, yaitu menggabungkan kedua hadis tersebut, dalil tersebut. An-nadzam, bahwa dzam tercela, yang tercela maksudnya kharis syuhud, syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi. An-nadzam, yang tercela fi dzalika, dalam saksi itu, liman badara bisyahadah, bagi orang yang terburu-buru menjadi saksi
liman badara bisyahada, dia yang buru-buru menjadi saksi fi haqqil adami, pada masalah atau kasus hak yang berkaitan dengan hak manusia. Paham gak ini? Hah? Jadi kalau masalahnya kasus manusia, dia buru-buru menjadi saksi. Kayak misalnya masalah ribut tentang apa? Warisan. Nah, dia buru-buru jadi saksi seperti itu. Wa huwa alimun biha, dan dia sebenarnya tahu gitu. Qabla an yas'alaha sahibuha, sebelum dia ditanya oleh sahibuha, atau oleh hakim maksudnya. Wa ammal madah, adapun yang terpuji, saksi yang terpuji, khairus syuhud di sini maksudnya adalah fahuwa liman kanat indahu syahadatun li adami, apabila dia menjadi saksi indahu syahadatun li adami wala ya'lamu biha sahibuha fayukhbiruhu biha liyastashhada bihi indal qadi in arada. Beda begini, maksudnya begini. Jadi yang buruk tadi itu adalah orang yang buru-buru menjadi saksi dan dia tahu kasusnya gitu. Dan dia tahu kasusnya qabla an yas'alaha sahibuha, sebelum pemilik kasus itu menanyanya. Adapun yang terpuji, saksi yang terpuji, dia menjadi saksi, dia buru-buru menjadi saksi, wala ya'lamu biha sahibuha, dan dia tidak mengenali yang ini, yang lagi ada kasus gitu. Paham nggak maksudnya? Bingung nggak ini? Misalnya Dimas lagi ada masalah tanah misalnya, masalah tanah. Jadi Dimas dengan agak ribut ini tentang perbatasan tanah. Kemudian datang Arga pengen jadi saksi. Nah, ya, misalnya Dimas mengaku bahwa luas tanahnya itu adalah 1 hektar misalnya. Kemudian sementara Arga mana Arga ini anak bingung. Yang lain aja lah. Sementara Zailani mengatakan bahwa sebagian yang 1 hektar itu adalah milik Zailani. Kemudian datang Torik pengen jadi saksi. Nah, pengen jadi saksi karena mungkin Torik tahu dulu kasus awalnya. Mungkin ini tanahnya adalah tanah warisan. Jadi Torik udah tua misalnya, temannya orang tua antum yang mewariskan. Dia lebih tahu masalah kasus ini. Paham ya? Jadi Torik buru-buru jadi saksi. Kalau dia walaupun dia buru-buru jadi saksi, dia akan menjadi saksi terbaik, khairus syuhud, apabila dia tidak mengenal Dimas. Yang dikenalnya cuma ayah Dimas. Misalnya ayah Dimas adalah hakiki. Paham nggak kasus ini? Hah? Paham ya? Gambarkan dulu ya. Gimana gambaran? Misalnya ada tanah milik hakiki. Misalnya hakiki sebagai ayahnya Dimas. Hakiki ayah Dimas. Dimas anaknya. A juga anak. Jadi Torik adalah temannya hakiki. Torik teman hakiki. Jadi Dimas mengaku bahwa tanahnya adalah 1 hektar. Sementara ada yang mengaku yang lain, misalnya Zailani, tanahnya kurang dari 1 hektar misalnya. Kurang dari 1 hektar. Nah, kasusnya tiba-tiba Torik datang, anggap hakiki sudah wafat ya. Anggap aja. Torik datang pengen menjelaskan mana perbatasannya. Dia pengen jadi saksi. Batas sebenarnya mana? Akhirnya dijelaskan oleh Torik
sebenarnya tanah Dimas itu memang 1 hektar. Nah, seperti itu. Dia buru-buru menjelaskannya menjadi saksi. Torik akan menjadi statusnya menjadi sebaik-baik saksi apabila dia tidak kenal dengan siapa? Dimas, anaknya Hakiki. Yang dikenal cuman Hakiki. Paham ini? Dia menjadi seburuk-buruk saksi apabila dia kenal dengan Dimas. Paham? Kenapa? Ah ya. Kalau dia kenal artinya mungkin dia kong kali kong gitu. Paham nggak? Misalnya Jelani juga mengklaim ini adalah tanahnya misalnya. Ini adalah tanahnya. Bisa saja Dimas sudah kong kali kong dengan Torik kalau mereka kenal. Paham kong kali kong ya? Apa itu bahasa Indonesia apa sih? Kerjasama. Bisa saja mereka kerjasama untuk menjatuhkan Jelani agar tanah ini tetap milik dia. Nah, ya mungkin saja karena kalau misalnya ini benar adalah milik Jailani, kemudian Torik mengaku ini adalah milik Dimas, kan bisa ya dijual tanahnya misalnya berapa misalnya 1,5 hektar misalnya kan lumayan. Sekarang kan mahal, misalnya 100 juta kan 50 juta, lumayan kan? Paham nggak? Tapi kalau dia tidak kenal dengan Dimas, otomatis dia benar-benar tidak membela Dimas. Karena dia tidak kenal sama sekali. Clear ya? Paham ya? Ada yang belum paham? Hah? Ada yang belum paham? Ya. Jadi caranya adalah menggabungkan. Jadi tidak harus hadis yang pertama syarrul syuhud ini harus dinasakh atau harus dihilangkan atau didoifkan. Mungkin hadis doif tidak perlu. Seperti itu. Kalau hadisnya sama-sama sahih atau kalau di dalam ilmu hadis itu ada namanya syadz. Ada 2 hadis sahih. Hadisnya kedua sahih. Tapi kalau bertentangan maka dilihat perawinya siapa yang lebih sikoh. Kalau ada yang lebih sikoh berarti itu yang paling sahih, yang kurang sikoh itu namanya syadz. Syadz itu termasuk dhaif jadinya. Nah, walaupun sahih statusnya perawinya bagus semua, tapi karena ada yang lebih kuat lagi, maka dia turun menjadi dhaif. Oke? Seperti itu. Wa misalun naskhi ma taqaddam fi ayatil iddah. Adapun masalah nasakh itu, jadi kalau misalnya sudah mungkin dijamak, ya dijamak. Kalau tidak mungkin, dinasakh. Paham ya? Contoh nasakhnya adalah contoh masa iddah, ayat masa iddah. Itu jelas mana yang lebih turun, mana yang lebih dulu turun, mana yang lebih terakhir turun. Kemudian wa misal tawaqquf. Adapun contoh dari tawakuf adalah qaquli ba'di ahli ilmi fi man malaka ukhtaini fahal lahu an yata'ahuma qala ahallat huma ayatun wa harramat huma ayatun yushiru inna qala ta'ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin yadullu ala al-hilli wa anna qawluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain yadullu 'ala at-tahrim. Ya, perhatikan. Ini ada 2 dalil pertentangan juga. Jadi, kalau tidak mungkin kalau mungkin jamak dijamak seperti kasus khairus syuhud ini dan syarrus syuhud. Kalau tidak mungkin misalnya kasus kita pindah ke nasakh seperti kasus masa iddah. Kalau tidak mungkin dinasakh, maka tawakuf. Contohnya adalah ayat yang mengatakan ahallat huma ayatun wa harramat huma ayun. Jadi ada kasus misalnya ada seorang dia mempunyai budak perempuan 2, adik kakak. Paham kasusnya? Di misalnya Agil tajir melintir misalnya, dia punya budak perempuan 2 orang, punya budak perempuan. Hukum asalnya kalau antum punya budak itu boleh nggak digauli? Boleh. Itu milik antum gitu, walaupun antum nggak nikahi.
perempuan kalau jadi budak antum boleh antum gauli. Nah, masalahnya kalau perempuannya keduanya itu adik kakak gimana gitu. Sementara ada dalil yang lain mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini. Nah, tidak boleh menjamak dua ukhtu. Tidak boleh menikahi atau menjimai atau menggauli dua perempuan yang adik kakak gitu. Haram hukumnya. Paham kasusnya? Nah, sementara Akil punya dua ini gitu. Itu gimana jadinya? Nah, para ulama sendiri mereka tawakuf, apalagi kita ya. Jadi itu. Jadi solusinya apa? Tawakuf. Hah? Jadi ambil yang aman aja gitu, ambil yang aman. Jangan dijimai keduanya. Antum boleh memiliki membeli budak dua orang perempuan yang adik kakak, tapi jangan dijimai keduanya, lebih aman aja. Illa anna tawaqqufa qad yahsulu 'inda 'alimin aw ba'dul ulama. Akan tetapi tawakuf di sini masalahnya adalah sudah terjadi pada salah seorang alim atau sebagian ulama. La 'inda jami'ihim, dan tidak semua ulama juga ya. Syekh Labib menjelaskan tidak semua ulama tawakuf dalam masalah ini. Ada mentarjih berarti. La yumkinu an yakhfa al-haqqu an jami'il ummah. Karena tidak mungkin kebenaran itu tersembunyi dari semua umat. Paham ya? Artinya apa? Dalil itu pasti ada yang salah, dalil itu pasti semuanya benar. Cuman cara berdalil orang terkadang tidak bisa, tidak mampu. Misalnya yang mengatakan tawakuf mungkin ilmunya kurang. Tapi mungkin ada sebagian ulama yang lain mungkin kita tidak tahu namanya, bisa dia mentarjihnya gitu. Bisa dia mengatakan solusinya begini. Seperti itu. Mungkin dinasaknya, mungkin dia tahu tanggalnya, mungkin dia bisa menjamaknya, bagaimana solusinya dan seterusnya. Tapi sebagian ulama itu tawakuf dalam masalah ini. Paham? Paham enggak ini? Hah? Wala budda an tadhhara marjahatin li ahadil qaulaini, dan harus ada yang rojih dari salah satu dua perkataan ini, dan harus ada yang rojih yang lebih kelihatan rojih, lebih kelihatan kuat dari salah satu perkataan ini. Walidha qala Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW berkata, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi Nabi sendiri mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat, al halalu bain wal haramu bayyin. Wa bainahuma, di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara-perkara yang syubhat, mustabih, mirip-mirip, tidak bisa dikatakan ini haram, tidak bisa dikatakan halal. Bukan tidak bisa, sulit. Seperti contoh kasusnya tadi. Ini contoh kasusnya. Jadi Nabi sendiri sudah mengatakan ada perkara-perkara itu kadang sulit mengatakan ini haram, sulit mengatakan ini halal. Mau dikatakan halal takutnya begini, mau dikatakan haram takutnya begini, seperti itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan banyak sekali manusia tidak tahu gitu. Artinya mungkin ada yang tahu ulama, tapi mungkin jumlahnya sedikit. Atau ulama yang mengatakan ini cara berdalil, kalau ada kasus kayak gini cara berdalilnya begini, mungkin kita tidak tahu namanya gitu. Ya kan? Walam yakul kullun nas, dan Nabi tidak mengatakan semua manusia, artinya sebagian aja. Artinya kebanyakan manusia tidak tahu masalah ini, tidak. Artinya kebanyakan manusia akan menghadapi masalah syubhat gitu. Samar-samar antara halal dan haram gitu. Tapi ada sebagian kecil gitu, ada sebagian ulama itu mampu dia mentarjihnya, mampu dia cara berdalilnya. Wa fi hadhil mas'alah rajjaha al-ulama'u tahrim. Nah, dalam masalah ini para ulama itu mentarjih bahwa itu haram. Artinya apa? Menjimai atau menggauli dua budak yang adik kakak itu hukumnya apa? Haram.
li'annahu al-aslu fil abda'i, karena itu adalah hukum asal pada abda'. Abda' ini adalah farj, kemaluan. Nah, jadi hukum asal masalah ini adalah haram. Dia kembali ke hukum asal. Qaidahnya juga mengatakan wal aslu fil abda'i tahrimu. Hukum asal dalam masalah kemaluan ini adalah haram. Jadi yang tidak boleh menggauli siapapun kecuali dengan cara nikah, dengan cara budak. Kalau ini caranya kasusnya hukum asalnya adalah kembali ke asal, yaitu haram. Kemudian ats-tsani an yahsula at-ta'arudu bainan nassaini khassaini. Kemudian terjadinya pertentangan di antara dua nas yang khusus, keduanya khusus. Fayati fihi ma taqaddam fi at-ta'arud bainan nassaini al-'amaini. Maka fayati fihi ma taqaddama fi ta'arud bainan nassaini al-'amaini. Ini sama aja, kasusnya sama aja dengan yang amain tadi. Maka seperti yang sebelumnya pada kasus dua nas yang umum. Fayujma'u bainahuma in amkan al-jam'u. Jadi sama, caranya sama. Fayati fihi ma taqaddam. Itu caranya adalah seperti yang sebelumnya, yaitu ta'arud bainan nassaini al-'amaini. Fi ta'arud bainan nassaini al-'amaini. Fayujma'u bainahuma in amkan al-jam'u. Dijamak, digabungkan keduanya, artinya tidak ada yang ditarjih apabila mungkin al-jam'u, digabung. Ka hadis, seperti hadis misalnya annahu sallallahu alaihi wasallam sallat dhuhra bi Makkah yauman nahri fi hajjatil wada'. Bahwasanya Nabi SAW salat duhur di Mekah pada hari nahar. Hari nahar hari apa? Hari Id, Idul Adha, hari ke-10 Zulhijjah. Fi hajjatil wada', pada haji wada'. Haji wada' sebelum pulang. Wa hadithu annahu sallaha bi Mina. Dan hadis lain mengatakan Nabi SAW salatnya di Mina. Salat duhurnya di Mina. Jadi jelas ya, ini khusus. Salat duhurnya khusus, bukan salat asar, bukan salat maghrib. Jadi khusus dia. Satu hadis mengatakan bahwa Nabi salat duhur di Mekah di Mekah. Satu hadis Nabi mengatakan salat di mana? Di Mina. Ini ada pertentangan enggak ini? Ada pertentangan ya? Kalau tadi contoh syarul syuhudi, kemudian kharuj syuhudi, itu kan umum. Syarul syuhudi al-mudhaf, ya kan? Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Itu setiap al-mudhaf, setiap apa kata yang dimudhafkan ke ma'rifah umum. Sekarang kasusnya adalah khusus, jelas dia. Nabi salat duhur di Mekah pada haji wada'. Nabi salat duhur di Mina. Bisa nggak dalam satu waktu, gimana caranya ini? Bisa nggak digabung ini? Misalnya Jailani hari tepat tanggal ini jam berapa? Jailani hari Rabu tanggal 24 Februari jam 10 tepat duduk di depan. Dalam waktu yang sama Jailani duduk di belakang. Bisa nggak itu? Nggak bisa kan? Gitu juga ini. Nabi salat duhur di Mekah. Satu hadis mengatakan kayak gitu. Satu hadis lagi mengatakan Nabi salat duhur di Mina. Oke. Lihat penjelasannya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan al-jam'u bainahuma annahu sallallahu alaihi wasallam tafa lil ifadati qabla az-zawal. Ya, cara menjamaknya dari dua hadis ini adalah bahwasanya kata Imam Nawawi, bahwasanya Nabi SAW itu tawaf lil ifadah, tawaf ifadah qabla az-zawal, sebelum zawal. Sebelum apa? Sebelum zawal. Zawal itu sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum zawal. Zawal itu sebelum condong. Matahari dari pertengahan misalnya di tengah tepat jam 12 misalnya. Condong itu sudah masuk waktu zuhur. Artinya Nabi SAW tawaf ketika sebelum masuk waktu zuhur, qabla zawal. Thumma sallat zuhra bi Makkah. Kemudian Nabi SAW salat di Makkah
fi awwali waqtiha, pada awal waktu duhur. Summa raja'a ila Mina, kemudian kembali ke Mina, fa shalla biha adh-dhuhr. Kemudian Nabi SAW salat duhur marratan ukhra, untuk kedua kalinya. Nah, tadi Nabi SAW sudah salat, kemudian salat lagi gitu. Bi ashabihi hina sa'aluhu dzalika. Salat Nabi dengan para sahabat hina sa'aluhu dzalika, ketika mereka menanyakan itu. Fayakunu mutanaffilan bidzuhri tsaniyah allati bimina. Ini sama kasusnya kayak mirip-mirip pertemuan kemarin, kayak kasus Mu'ad ya. Ingat enggak? Gimana yang hadir yang minggu kemarin? Torik, siapa lagi? Agil, Abduh, mana Abduh? Sakit. Nah ya. Jadi ini dijelaskan Imam Nawawi, Nabi itu sholat setelah tawaf dia sholat duhur di awal waktu di Mekah. Kemudian dia pergi ke Mina, sholat duhur lagi sebagai imam. Artinya apa? Dia sholat di Mekah itu sholat duhur di awal waktu sebagai sholat wajibnya. Kemudian di Mina sebagai sholat apa? Sholat sunnah, sholat nafilah namanya. Paham ya? Artinya sama kayak Mu'ad itu. Mu'ad sholat dengan Nabi sebagai makmum, kemudian dia pulang ke dusunnya misalnya, dia sholat sama orang lain, sama kaumnya, dia sebagai imam. Boleh. Nah, artinya sholat yang pertama itu sholat wajib, sholat yang kedua sholat sunnah. Walaupun mereka yang di belakangnya sama makmum itu sholat wajib. Misalnya dia sholat duhur, dia sholat duhur lagi, gak apa-apa. Paham ya? Begitu cara menjamaknya menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Fa'in lam yumkin, apabila tidak mungkin al-jam'u, tidak mungkin menjamaknya, wa ulimat tarikh fan nashu, dan diketahui tarikhnya dan diketahui tanggalnya, maka caranya adalah dengan menasakh salah satunya. Wa yumkinu tamtsil lahu biqaulil Imam Az-Zuhri. Mungkin contoh lain adalah seperti perkataan Imam Zuhri. Sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla salami wa ba'dahu. Nabi SAW sujud sebelum salam, sebelum mengakhiri salat, sebelum salam, wa ba'dahu, dan setelah salam. Wa akhirul amrayni qabla salam. Wa akhirul amrayni qabla salam, dan sementara yang lainnya adalah sebelum salam. Fa in lam yu'lam at-tarikh fat-tarjih. Apabila tidak diketahui tanggalnya, maka ditarjih. Paham enggak ini? Jadi satu hadis mengatakan Nabi itu sujud saja Rasulullah SAW sebelum salam dan setelah salam. Satu hadis. Hadis yang lain mengatakan wa akhirul amrayni qabla salam. Kedua-duanya sujudnya sebelum salam keduanya. Bertentangan enggak ini? Satu hadis mengatakan Nabi itu sujud 2 kali, satu sebelum salam, satu setelah salam. Satu hadis lagi mengatakan Nabi sujud sebelum salam keduanya. Bertentangan enggak? Bertentangan. Jadi fa in lam yu'lam at-tarikh, apabila tidak diketahui tanggalnya maka ditarjih. Ka hadithi Maimunah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Seperti misalnya hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah wa huwa halal, dan dia dalam kondisi halal. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Nah ini. Perhatikan. Ini kasus baru lagi nih. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah mengatakan ketika Nabi menikahi Maimunah, Nabi dalam kondisi halal, maksudnya bukan muhrim, bukan lagi haji, bukan lagi umrah. Paham ya? Kenapa?
setiap orang yang muhrim pasti setiap orang muhrim yang lagi menunaikan haji atau umrah itu tidak boleh nikah. Kemudian satu hadis lagi mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika Nabi lagi muhrim, lagi ihram, lagi menunaikan haji atau umrah. Fatatarajjahu riwayatun ummul mu'minin, fatatarajjahu riwayatu ummil mu'minina Maimunah radhiyallahu anha. Maka yang lebih kuat adalah, secara otomatis yang lebih kuat adalah riwayat yang diriwayatkan oleh, hadis yang diriwayatkan oleh ummul mu'minin Maimunah radhiyallahu anha. Kenapa? Nah, li'annaha sahibatul qissah. Karena dia adalah pemilik kisah atau pelaku istilahnya. Paham enggak? Jadi dia tahu persis, dia dilihat dengan langsung dengan mata kepala sendiri, dia tahu persis keadaannya kapan dan seterusnya. Waktunya kapan, pagi atau malam atau siang dan seterusnya. Tanggalnya dia lebih tahu. Sementara Ibnu Abbas, dia mungkin saja ada kemungkinan dia tidak di tempat, dia masih kecil. Banyak kemungkinan, artinya bisa salah gitu. Paham? Nah, jadi urutannya seperti itu. Kalau yang pertama tadi kasusnya misalnya Nabi sholat duhur di Mina dan di Mekah ditarjih, dijamak. Kemudian kasus yang kedua ditarjih, Nabi sujud 2 kali sebelum salam, dan satu lagi Nabi sujud pertama sebelum salam, kedua setelah salam, ditarjih. Kemudian yang terakhir adalah ditarjih juga. Dinasah yang kedua tadi, Nabi sujud sebelum salam 2 kali itu dengan Nabi sujud sebelum salam dan setelah salam itu dinasakh salah satunya, dihapus salah satunya. Kalau yang terakhir ini adalah ditarjih karena jelas ya, karena jelas dilihat dari perawinya. Karena tidak mungkin Maimunah itu bisa lupa gitu. Nah, atau mungkin dia lupa, tapi yang kemungkinan lupa itu Ibnu Abbas. Yang lebih besar kemungkinan lupa itu Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, as-salis an yasul at-ta'arud bainan nassin 'amin wa akharun khasin. Jadi terjadinya pertentangan 2 nas, yang satu am dan satu khusus. Fa yuhmalul 'am 'ala khas kama taqaddam amsilatuhu fi mabhathil khas. Maka ini lebih mudah ya. Kalau ada satu hadis am, ada satu dalil khas, maka tentunya yang umum yang umum jadi khusus. Yang umum ini dikhususkan. Seperti misalnya contoh kasus misalnya laisa fima khamsati awsuq shadaqah. Fima saqatis sama'u usyur. Setiap yang disirami oleh langit air hujan, maka wajib mengeluarkan zakat berapa? 1/10 atau 10%. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak wajib mengeluarkan zakat di bawah 5 awsuq. 5 awsuq itu adalah 250 sekian kilo. Nah, itu. Jadi jelas ya, kalau umum dan khusus itu lebih mudah. Tinggal diambil khususnya aja. Tinggal dikhususkan aja, yang umumnya dikhususkan. Secara umum, setiap yang disirami oleh air hujan, maka wajib berzakat secara umum 10%. Tapi kalau di bawah khamsatu awsuq, di bawah 5 awsuq, maka dikecualikan. Gitu aja. Kemudian terakhir, ar-rabi' an yahsula ta'arud bainan nassaini kullu wahidin minhuma a'ammun min wajhin wa akhassu min wajhin. Yang keempat adalah terjadinya ta'arud, terjadinya pertentangan di antara 2 nas, dalil, kullu wahidin, dan setiap dalil am dari satu sisi, umum satu sisi, dan setiap dari satu sisi yang lain khas. Paham ya? Contoh ini tadi ya. Wadhalika ka ahaditsun nahi 'anis salati ba'da salatil fajri wal 'asri fa innaha khassatun fil waqti 'ammatun fis shalah. Perhatikan. Contohnya adalah dilarangnya salat pada 3 waktu setelah fajar sampai
terbit matahari, dan setelah terbit matahari setelah fajar sampai matahari terbit meninggi. Kemudian ketika matahari di tengah, kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dia umum sholat apa saja, kemudian khusus waktunya, cuma 3 waktu. Kemudian hadis yang lain mengatakan, wa haditsul amri bi sunnatil wudu wa tahiyatul masjid. Masalan, contohnya hadis perintah salat sunnah wudu dan salat sunnah tahiyatul masjid. Misalnya, fa innaha 'ammatun fil waqti, umum waktunya, khassatun fis shalah, khusus pada salatnya, yaitu salat wudu dan atau salat tahiyatul masjid. Fajama'a bainahuma fuqaha Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala bi anna as-salatal manhiya anha ma kana lahu sabab mutaakhir atau naflan mutlaqan. Jadi para ulama Syafi'i menjamak dua hadis ini walaupun sepertinya bertentangan, bahwa mereka mengatakan bahwa salat yang dilarang pada 3 waktu itu adalah salat yang maka lahu sababun mutaakhir au naflan mutlaqan. Apabila salat yang sebabnya terakhir. Paham enggak ini? Kalau salat tahiyatul masjid sebabnya dulu apa? Setelahnya apa sebelumnya? Di awal, sebelumnya. Jadi antum salat tahiyatul masjid, kenapa antum salat? Karena sebelumnya antum masuk masjid gitu. Beda misalnya dengan antum salat apa? Salat istikharah. Salat istikharah kapan sebabnya? Apa? Iya, ngambil keputusan kapan? Setelah sholat apa sebelum sholat? Setelah sholat. Setelah sholat ya? Keputusannya kapan? Setelah sholat. Itu maksudnya sababul mutaakhir. Sebabnya terakhir. Paham? Beda dengan tahiyatul masjid. Sebabnya antum sholat itu apa? Masuk masjid. Masuk masjid sebelum apa? Sesudah sholat? Sebelum. Paham? Oke. Itu maksudnya. Jadi yang dilarang itu adalah salat sunnah yang sebabnya terakhir atau salat mutlak sama sekali. Salat mutlak apa? Salat yang tanpa sebab dan tidak terikat waktu. Kalau misalnya salat rawatib sebelum zuhur, sesunnah zuhur kan terikat waktu. Fakhassasu, maka para ulama Syafi'i itu mengkhususkan mengumumkan umumnya salat. Bi anna salata ma lahu sabab mutaqaddim au muqarin jaizatun, bahwa salat yang sebabnya terdahulu, sebabnya sudah terjadi sebelumnya, au muqarin ataupun bersamaan sebabnya bersamaan, jaizah, maka boleh dalam 3 waktu ini. Fi umumil waktu, secara umum waktunya. Illa idza taqassada iqa'aha fi hadhil awqat fayahrum dzalika wa la tasihhu salatuhu fayahsulu takhsisu bidzalika. Kecuali idza taqassada, apabila dia bermaksud, misalnya ada orang masuk ke masjid, dia bermaksud cuma untuk sholat, tidak ngapa-ngapain gitu. Fi hadhil awqat, pada waktu yang dilarang ini, 3 waktu yang dilarang ini. Fayahrumu dzalika wa la tasihhu salat, maka itu haram hukumnya dan tidak sah salatnya. Paham maksudnya? Ya? Misalnya antum kalau mau masuk masjid kapan saja boleh, tidak dilarang. Mau malamkah, siangkah, setelah asarkah, mau terbit matahari kah, dan seterusnya. Kapan saja boleh. Tapi antum masuk masjid tentunya ada tujuannya, untuk baca Al-Quran, untuk menghadiri kajian misalnya. Antum misalnya sudah sholat asar, di luar misalnya, ada kajian di situ, di masjid, antum masuk, otomatis kan sholat sunnah dulu. Berarti kan waktu larangan itu, setelah asar itu waktu larangan. Itu tidak masalah.
tidak masalah. Tapi kalau misalnya antum masuk masjid, di masjid tidak ada apa-apa, antum juga tidak mau ngapa-ngapain, cuman masuk masjid pengen sholat aja, sholat tahiyatul masjid, itu baru tidak boleh. Paham ya? Paham nggak ini? Jadi kalau sholat masjid jelas tujuannya nggak masalah. Tapi kalau antum khusus masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, cuman untuk sholat agar di waktu yang haram, itu kan waktu yang dilarang gitu. Cuman pengen sholat tahiyatul masjid di waktu yang dilarang gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu maksudnya. Illa kecuali misalnya ada orang idza taqassad, apabila dia bermaksud iqa'aha, melakukan sholat itu fi hadil awqat, pada waktu ini, pada waktu terlarang ini maksudnya. Fayahrumu dzalika, maka itu haram baginya. Wala tasihhu salatuhu, maka dan salatnya tidak sah. Fayahsulut takhsisu bidzalika, dan ini khusus bagi orang yang sengaja salat tahiyatul masjid pada waktu yang terlarang tersebut. Oke. At-taqwim. Yang pertama, idza hasala ta'arud bainan nassaini al-'amaini aw khassaini, fama huwal jawab? Apa jawabannya? Apabila ada dua nas, bait yang umum keduanya atau yang khusus keduanya, maka solusinya gimana? Ya? Digabung. Yang pertama digabung ya. Jangan langsung lompat ke yang ketiga atau kedua. Yang pertama digabung, dijamak. Kalau tidak mungkin, dinasakh. Kalau syaratnya apa? Nah, jika diketahui tanggalnya, waktunya. Kalau tidak diketahui tanggalnya, waktunya, maka tawakuf. Paham ya? Oke. Yang kedua, limada fassarna qawlan musannif rahimahullah ta'ala idza ta'arada nutqaini ay dhannaini la qat'iyaini. Kenapa kita mentafsirkan, maksudnya Syekh Labib, kenapa kita mentafsirkan atau memaknai perkataan Imam Juwaini rahimahullah ta'ala ini idza ta'arada nutqaini, maksud nutqaini di sini dhannaini bukan qat'iyaini. Kenapa? Kenapa maksudnya nutqani di sini dhannaini? Dua nutqi, dua nas. Kenapa khusus maksudnya di sini dhannaini? Dua nas yang dhan, kenapa bukan semua nas, baik yang dhan maupun qat'i? Kenapa? Apa alasannya tadi? Kenapa? Alasannya apa? Harga kenapa nih? Alasannya apa harga? Kenapa? Hah? Aga? Kenapa? Kenapa maksud nutqani, nassani atau dua dalil di sini maksudnya adalah dalil yang dhan saja? Kenapa? Kenapa enggak semua dalil, baik yang dhanni maupun qat'i? Hah? Ah, ya. Karena kalau qat'i, dalil yang qat'i jelas, tidak mungkin terjadi khilaf, tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat. Paham semuanya? Oke. Kalau paham semuanya, ada pertanyaan? Enggak masalah. Yang dilarang itu adalah sholat mutlak. Sholat asar mutlak apa bukan? Sholat asar mutlak apa bukan? Sampai sholat sunnah aja antum, sholat sunnah tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Sholat sunnah tahiyatul masjid aja antum nggak dilarang, apalagi sholat wajib. Oke, ada lagi? Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana Mas Ajinya? Dimatiin. Torik, nanti makin banyak waktunya. Makin lama makin banyak waktunya. Paham gak antum? Paham. Pernah jadi kameramen?
Udah boleh pulang, boleh. Hakiki paham nggak? Ini spidolnya jangan lupa nih. Tolong dimatiin ya. Lagi.